Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri sehat? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah, wajahnya ini seperti baru ada yang cair. Honor dari mana ini? Cairan itu kan tidak hanya honor ya, tapi cairan itu kan likuiditas. Oke. Ya. Ada likuiditas oksigen. Ya, mantap. Likuiditas energi. Oh ya. Kesehatan. Terus. Kegembiraan. Wah, ini penting. Ya. Jadi tidak melulu tentang uang. Oh, tidak. Uang itu kan instrumen yang paling dangkal sebetulnya, yang paling mudah dibayangkan orang. Jadi ketika seseorang mainnya masih pakai instrumen standar ini, sebetulnya rangkaian masalah masih punya kecenderungan mengepung orang itu. Ya, gayamu tenanan, kayak orang butuh duit. Loh, kebutuhan tetap, tapi gaya jalan terus. Kira-kira gitu. Oh, gitu ya. Tapi Mas, di bulan-bulan yang masih pandemi berkepanjangan ini, ini saya serius bertanya nih, nuwun sewu. Penghasilan dari mana saja? Selain humor Sufi loh ya, humor Sufi kan honornya paling gede buat sampean. Tentu secara syariat semuanya mengalami gempuran ini. Maka kalau berlandaskan dari syariat-syariat formal, rezeki-rezeki teknis yang biasanya, wah kita pasti terpukul. Ya. Maka kita pindah spektrum ke rezeki alam gaib. Wah, iya. Min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dan jumlah ketidakpersangkaan itu mencapai klimaknya justru di hari-hari ini. Oke. Karena di hari-hari kemarin itu ceramah itu sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan sudah kedetek. Ya. Dan itu tertebak terus. Jadi tidak mengejutkan lagi. Bahkan terjadwal. Oh iya. Dan bahkan kita bisa main skak. Ini terlalu kecil ini untuk diterima. Geser ke sini. Oke, ya. Perpindahan spektrum ini ternyata juga tidak bisa diukur dengan skala besaran konvensional. Karena mungkin besaran-besaran konvensional bernama jumlah ini menjadi tidak relevan lagi. Karena bisa secara jumlah kecil, tapi secara substansi inilah yang kita butuhkan sebetulnya. Yang aku rasakan itu, Gus. Tapi kan sejauh ini yang saya lihat, perkembangan Mas Pri ini kan benar-benar meninggalkan dunia menggambar. Ya. Padahal kan sampean dulu awal mulanya muncul ke publik, itu kan kemampuanmu gambar toh Mas. Mengapa itu tidak dirawat lagi, diolah? Siapa tahu di hari-hari pandemi ini sampean malah justru mendapatkan waktu kontemplatif gambar, njur pameran, njur siapa tahu ada yang laku kan gitu. Ternyata saya masih menggambar. Oh. Cuman kanvasnya virtual. Iya. Kanvasnya bisa langit itu. Seperti Rendra kalau menulis puisi itu. Langit seperti kain tetron warna biru. Jadi berpuisi saja bisa mengetiknya di langit. Dan gambar itu ternyata, Gus, memang boleh melakukan migrasi medium. Tidak hanya kanvas. Kanvas itu ternyata juga multifaceted ya. Multi medium. Ini yang para pelukis sebetulnya, bukan para pelukis, nanti dikira kita ini sok ngajar-ngajarin gitu ya. Melukis itu akhirnya bukan monopoli para pelukis lagi. Oh, siapapun sekarang semakin terbuka kesempatannya untuk menjadi pelukis. Kalau meminjam traffic dan instrumen ini. Karena pelukis saja itu mahal dan murahnya tergantung kolektor. Penentu harganya itu? Penentu harganya. Dan kolektor itu kadang-kadang meminjam karisma publik. Oke. Karisma kritikus. Sehingga siapa yang lebih pelukis? Pelukis atau publik? Iya. Kan begitu. Artinya publik melukis di dalam imajinasinya. Sehingga dia memberi justifikasi bahwa lukisan ini mahal. Tergantung pada kurator, pada kolektor berarti nggih, untuk menggiring opini publik agar suatu lukisan bisa dianggap berkelas dan mahal. Iya, saya juga curiga kritikus tanpa dukungan publik. Ya. Ketika Rendra dikritik Subagio Sastrowardoyo ya, yang sangat sekolahan itu, sangat akademis, teknis. Sangat akademis. Tiba-tiba Rendra, kritikus saya yang paling otentik ya publik. Publik meminati sajak-sajak pamfletku. Saya tidak secara hitam putih bahwa ini kasusnya adalah
Om Subagio ya, tetapi ya. ada kritikus yang tidak hidup di dalam ranah publik itu. Berjarak dengan publik, sehingga dengan publik. kritiknya pun tidak terdengar, tidak terbaca oleh masyarakat, pada akhirnya kurang berguna. Atau bahkan didengar tapi tidak diminati. Oke. Cuma saya curiganya pendapat sampean ini gara-gara sampean dalam menggambar tidak mendapatkan kritikus yang bagus, kolektor yang baik, sehingga sinis begini. Persis. Ini sebetulnya pendapat pelukis yang gagal ini. Loh, karena faktanya memang menggambar, melukis bisa jadi kehidupan loh, Mas. Jadi sinyalemenmu tadi itu benar di dalam satu hal, karena secara teknis saya memang pernah sakit hati, Gus. Ketika saya pameran kartun di Jepang, saya ingin dipuji oleh kritikus Jepang yang pernah memuji-muji GM Sudarta. Oke. Kami menempati sebuah ruangan yang sama dengan pamerannya Mas GM Suwargi itu, almarhum itu. Dan kritikus itu juga datang menonton pameran kami. Ya. Tahun lalu nonton pamerannya Mas GM, tahun ini nonton pameranku. Nah berarti aku merasa levelku sudah seimbang dengan Mas GM kan begitu. Ya. Terus apa yang terjadi? Ternyata aku meminta kritik beliau sampai di depan karyaku. Ya. Saya GR bahwa saya sudah sejajar dengan Mas GM Sudarta. Ya. Orang itu ngomongnya menyakitkan hati. Orang Jepang mungkin agak outspoken gitu ya, calcul gitulah ya. Ya. Oh kalau kita ngomong tentang kartunis di Indonesia ya kita hanya ngomong GM Sudarta. Aku langsung pensiun dengan marah itu. Tapi mentalitas berarti penting, Mas, menghadapi kritikus, Mas. Sampai langsung patah harang begitu. Atau bukan mentalitas. Karena di dalam lukisan itu juga ada teori pemiuhan, teori deviasi, mendistorsi bentuk. Nah, ada di dalam jenjang-jenjang tahapan kita itu, kalau tidak terdistorsi, juga harus mendistorsi. Piye genai kuwi. Kalau mendistorsi itu kita tidak punya kesadaran, tapi kita harus ke sana, itu akan terdistorsikan oleh keadaan. Sehingga jurusan kita itu sebenarnya bukan ke sini tapi ke sana gitu. Ke sana. Setiap orang memiliki pola ini sebetulnya. Ya. Kecuali kita diminta terus. Tapi yang terus itu pun kalau dilacak ke belakang, ya, X, Y, Z-nya dari A gitu, itu ternyata di ronde-ronde awal dia terdistorsi juga. Iyalah pasti itu sudah kenyataan sejarah selalu akan begitu. Jatuh dulu, siapa yang jatuh itu yang mampu bangkit kan gitu, Mas. Iya, siapa menyangka misalnya Chandra Malik jadi sufi, itu ya nggak ada cita-cita sufi itu nggak ada. Itu pasti korban distorsi nasib itu. Sampai langsung tiba-tiba ngarah ke aku, wong aku kurang rebuk diriku bisa melukis kok. Aku bisa gambar, tapi gambar keadaan. sebelum maling. Ya, akhirnya kanvas itu kan bahkan pelukis-pelukis dalam pengertian yang resmi dan formal itu sebetulnya menggambar keadaan yang sangat kompleks itu. Kanvas itu terlalu kecil untuk ide-ide mereka, untuk keliaran-keliaran mereka, dan untuk visi-visi mereka. Tapi mungkin, Mas, langkah lain yang diambil oleh para perupa atau para pengkarya apapun itu, di luar karyanya, proses kreatifnya, itu mungkin perlu berjejaring, Mas. Punya jaringan kurator, jaringan kritikus, jaringan wartawan, jaringan kolektor yang bisa terus-menerus dihapusi, dikondisikan supaya terpatri dalam benak mereka ini lukisan bagus. Nah, itu mungkin upaya yang sampean belum cukup waktu itu, Mas. Ketika saya diperintah oleh nasib untuk terus dan tidak terdistorsi itu, mungkin saya akan melakukan apa yang disebut gimmicking. Jadi setiap profesi itu memang berhak punya gimmick. Tapi gimmick itu menjadi tidak menarik ketika saya harus berbelok. Tetapi keliru kalau saya diperintah terus kok tidak mempolitisasi, tidak melakukan PR-ing, tidak melakukan manajemen seni, itu ya salah. Di duniaku yang sekarang ini aku juga melakukan politisasi manajemen sebetulnya, sama sebetulnya. Tapi di dunia lukis itu gimmicknya sudah saya hentikan lama karena memang saya harus melukis lewat sebuah kanvas yang lain sekarang ini. Jadi intinya dunia menggambar ini ya sudah selesai gitu toh. Menggambar di dalam konteks
konvensi ya Gus ya, konvensi yang kita kenal di dalam imajinasi publik. Tapi menggambar di dalam konteks substansi, mana bisa kita hentikan? Karena manusia itu 75% sampai 80% itu makhluk visual. Ya. Jadi dia tidak hidup di dalam ranah kanvas, ranah tata warna, ranah komposisi. Tapi ini Mas, sejujurnya aku sebagai adik lo ya ini ya. Kan yo mikir ke Kang Mas, sopo ngerti iso gelem berubah pikiran gambar meneh. Ya kan, karena bakat awalnya dari situ. Ini aku mengundang temen pelukis, perupa yang tidak mudah patah halang kayak sampean. Dan benar-benar maestro di situ menghasilkan karya berproses terus-menerus dan miliuner Mas. Paling orang kok ya tak suwun ke sumbangan dan sampean ora patio mumat ya. Gratis itu ya. Kita undang. Mas Nasirun. Andi. Nah, itu karena tombolnya saja pasti beliau nggak paham. Manusia tanpa HP, tanpa teknologi modern ini. Makanya Zoom itu terlalu modern bagi beliau ini. Aku curiganya nih pertama kali beliau nge-Zoom. Dan hanya gara-gara humor Sufi kemudian beli laptop. Iya, dan ini pasti karena ditinggal putrinya dari Zoom sehingga untuk mencari tombolnya membutuhkan penungguan kayak waiting. Wah. Assalamualaikum. Nah, kayak cek mute gue sih ya. Belum metu suarane. Wes Ben, kita biarkan beliau dalam sunyi saja Gus. Nggak usah ada suaranya Gus, ya. Kita wawancara goib, ya. Nanti suara. Tinggal ngombe dhisik. Aduh, lo sampean kewangsulan apa ora krungu Mas kan jawabnya kene beda. Gue tenan iki asli desa tenan iki Mas Suri. Piye iki tulungono cah iki ben metu suara. Ada tombol gambar mic, tolong dipencet dulu, masih ke mute suaranya, belum bisa terdengar oleh kami. Kalau nggak ada gambar mic, digambar sendiri saja. Itu putrinya atau Bu Nasironya ditelepon, Ben? Sudah. Aduh. Tobat. Wong sugih tentreme ngene, ora ana suarane yang ngrokokno. Sampeyan aja kok kan protes sampeyan itu dituku loh. Aduh. Alhamdulillah. Tadi ini Ya Allah. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Itu gimana ceritanya kok nggak bisa nutul tuh gimana nyenengan itu? Tadi saya tak tutul malah penuh tuh sampean barang tuh dua-duanya ketutup tulisan macam-macam. Loh ini malah bingung kok peteng. Ini pengalaman pertama nge-Zoom, Mas? Kemarin nge-Zoom lupa anaknya pergi terus aku ternyata masih nyambung bilang, ini caranya mati ini gimana nih? Mas Nasiro, apa kabarnya? Kesibukannya apa hari-hari ini? Pertama nyapu. Nyapu? Iya, bukan karena kena sanksi sosial, jadi nyapu gitu loh. Panjang nyapunya. Nah kalau berhenti kadang-kadang kepengin gambar, beda dengan Pak Pri itu. Memang terlalu kepengin gambar jadi bosen gitu. Pertama nyapunya panjang. Itu mau pamer kesampean Mas Pri, rumahnya gede Mas Pri itu berarti. Besar ya, alhamdulillah besar ya. Artinya kecil tapi memanjang. Kenapa nyapu sendiri kok nggak ada yang bantu? Dari dulu hobinya. Oh. Ya kadang-kadang ikut sampean, jadi kadang-kadang ya waktu ikhlas nyapu, jadi ya berdoa dikit. Loh, gambar tuh tiap hari Mas Nasirun?
Ya kalau hari ini hari Senin minimal saya nggak punya ide tak coret di tempat tidur saya ada kertas. Tidak punya ide tak tanda tangani tak tanggali. Tidak punya ide, tanda tangan dol payu Mas Pri. Ya pokoknya tiap hari kerja takutnya dimarahi presiden karena sudah minum, sudah ngerokok, sudah makan. Jadi besok lewat lagi. Hari ini udah berubah lagi ya, coret lagi. Oh. Iya. Bahkan sesedikit apapun ide itu selalu diekspresikan. Iya, bisa dalam tulisan ataupun dalam lukisan. Nah, ide-ide yang dieksekusi sebagai tidak ada ide, itu diapakno, Mas? Dikumpulkan? Iya, pernah saya pamerkan di Salihara sekitar 1.280 yang merespon kartu undangan itu. Iya. Oh, oke. Tidak hanya pada medium kanvas saja memang, saya kira kegondrongan ide kita saya harus dalam prosesnya kan banyak sekali di sekitar kita ya. Cuman kalau saya beda dengan beliau tadi, kalau saya sudah kadung sekolah di seni rupa jadi wangun-wangunnya saya gambar terus wangun-wangun. Mas Briges itu sekolah musik ya nggak bermusik. Ini memang produk manusia gagal Mas Briges itu. Aku mau nggak bangun-bangun. Memang anakku yang tadi mejeter ini pernah tanya. Ya. Lupa mbok sana kerja gitu loh kayak tetangganya itu loh. Jangan cuma gambar saja. Waduh, bisanya cuma gambar. Itu anakmu belum tahu kalau kerjaan bapaknya bisa membeli kantor sak karyawane itu. Masih kecil. Oh, iya. Mas Nasiron ikut menyimak nggak pembicaraan saya dengan Mas Pri? Ya sedikit ya. Tinggal pergi nguyuh. Kalau Mas Nasiron memandang Mas Pri dalam dunia menggambar yang nyaris-nyaris putus asa kemudian memindahkan mediumnya dari kanvas ke imajinasi ke visual, itu piye Mas? Kepinteran beliau. Kata Pak Fuad Hasan tuh yang ideal tuh goblok tidak terlalu goblok, pinter tidak terlalu pinter. Asik. Apa-apa. Karena mahasiswa ini dulu demo menanyakan Pak Fuad Hasan itu, Pak, mahasiswa yang ideal gimana ya? Ya pinter tidak terlalu pinter, bodoh tidak terlalu bodoh, itu ideal. Dan aku ikut gitu saja. Produk ideal gitu ya. Iya. Oh beliau sudah sampai melukisi langit ya tadi. Ayo saya deg-degan, wih kudune rambutnya tuh gondrong sekali. Baru menggondrongkan jenggot. Udah melukis langit itu khawatirin nanti malaikat kecoret yo. Mas Pri, mumpung ketemu ini, siapa tahu jenengan berubah pikiran soal menggambar. Jangan. Kenapa? Banyak saingan. Mas Pri butuh 1000 tahun untuk nyaingi sampean. Kalau bisa jangan. Pripun Mas Pri? Lah beli kanvas kan ya mahal, mending langit itu gratis. Kalau sampean lukis, saya mau main TikTok aja, saya mau main di HP.
Berarti sampai sudah benar-benar tidak ada harapan Mas Pri. Pesannya paling kayak ngono. Lah, Kang Nasiron kan harus bersopan santun karena sudah kepalang sekolah di seni rupa. Itu kan namanya kan adab struktural. Ya. Lah aku kan nggak punya adab, sudah kepala nggak punya adab, ya sudah apa saja lukisi. Panas lah melihat Nasirun lukisan mahal ya, terus kayaknya bahagia gitu loh hidup. Nah, aku sudah nggak sekolah kok nggak boleh bahagia, ya panas lagi hatiku ini. Coba kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, itu di bandara yang paling sebutannya aja ultimate, itu lukisan Kang Nasiron ini. Oh iya. Dan itu aku nggak ngerebuk mutunya tuh, aku ngerebuk harganya itu bikin panas lagi itu. Cukup mahal kok. Nah ini untuk menyaingi kayak begini nih, kalau kita nggak pakai kengawuran optimal gitu ya megah-megah kita ini. Iya. Aku tadi berpesan khusus sama Bendra Ben, khusus Mas Nasiron jangan ngobrol honor daripada kamu dibeli sama Mas Nasiron. Mas riwayatnya gimana itu Mas? Sampean kok bisa ngelukis sedemikian rupa mendapatkan apresiasi bahkan nilai nominalnya setinggi itu Mas? Awalnya piye gue Mas? Malah nggak tahu. Jadi waktu malah laku awal, gelar saya cukup mentereng. Seniman gorengan. Itu saking larisnya itu ya? Iya, kayak jualan tempe mendoan. Itu waktu yang di Mirota tahun 94. Nah, di Jakarta di Kemang. Tahun berapa itu Mas? 98. Jadi 98 itu justru negara dalam keadaan krisis itu mungkin tombonya itu loh. Ini lukisannya ngawur-ngawur gini barangkali bisa tobat barangkali. Jadi waktu krisis moneter tuh sampean malah kaya raya. Dulu iya. Sekarang tambah kaya. Sekarang ya alhamdulillah kadang-kadang rezekinya seriping juga enggak apa-apa. Pandemi biasa. Ya. Pameran pertama kan di Mirota itu Mas waktu itu Mas. Mirota yaitu bapak angkat saya. Jadi kalau nanti ngasih honor walaupun sedikit saya terima, kata bapak angkat saya itu, dia bilang kalau orang tidak bisa menghitung yang kecil nggak mungkin bisa besar, kecil aja nggak bisa menghitung. Oh ya nanti honor kecilnya kita terima lah ya. Wah, tiba itu saya gelem Mas, saya doyan receh. Loh, itu kata bapak angkat saya, kalau protes nggak apa-apa itu ya, yang punya Mirota. Kere di filsafate ya ngene iki. Loh waktu itu di Mirota pameran pertama itu memamerkan apa? Jenengan waktu itu masih kuliah? Iya masih kuliah. STS-nya apa isi ya? Asri, saya masih asri. Oh iya. Jadi waktu itu saya menjual lukisan 10.000 ke Bali. Nah, terus ada orang Jerman, dia bilang ini lukisan ini bagus sih enggak, tapi kayaknya unik juga sih itu. Ya. Lalu Pak Sis datang dan ada program dari Pak Harto waktu itu Bapak Angkat Anak Angkat. Nah, saya salah satu yang ikut jadi anggota Bapak Angkat Anak Angkat, saya anak angkatnya. Saya setuju dengan Pak Pri, jadi di sana juga tidak hanya melukis, tapi bagaimana membangun connecting hubungan manusia dengan manusia, terus bagaimana menghargai waktu. Jadi saya lama-lama juga dulu saya pelukis sama belajar bisnis, saya nggak ngerti. Iya. 93 itu, jadi 93 saya pameran tunggal di Mirota Kampus ya. Itu ludes Mas, laris semua? Ya, dan saya memang bakat laku. Kalau istilahnya Sujiwo Tejo itu dia bilang saya baru percaya takdir, karena saya juga lihat sendiri karyanya Kang Tejo juga bagus, tapi kok belum laku-laku. Aku alhamdulillah dengan lukisan saya laku, beliau jadi percaya takdir. Itu kerangka berpikir jenengan ketika berkarya, proses kreatifnya, waktu kontemplatifnya itu seperti apa Mas? Hanya dongeng ibuku kok, apa yang saya paham di sekitar rumah saya. Karena kesenian itu di situ ya mungkin seperti Kang Tohari ronggeng, saya menggambar ronggeng, saya menggambar wayang. Tradisi karena ibu saya punya darah Sunda Wiwitan.
Oke. Ya, Jadi almarhum bapak juga membiarkan kalau ibu saya membuat sesaji, kadang juga menatap langit. Lah itu karya-karya saya dulu lebih cenderung kayak memori pada waktu itu ibu waktu masih sugeng itu. Makanya ada sebagian yang mengategorikan ini karya itu lebih kepada dekoratif mistis dulu. Tapi karena itu diserang gara-gara seniman gorengan, saya waktu di wawancara saya bilang enggak, ini dekoratif laris ya. Ya. Tapi yang jelas bahwa ibu pernah berpesan kan bahwa jangan ambisi sukses, jangan ambisi populer, tapi Anda bekerja dengan senang aja, senang. Nah itu aja. Jadi saya genggam apa yang diwariskan oleh almarhumah itu. Itu mungkin yang membedakan sampean dengan Sujiwo Tejo. Sama gondrongnya, sama pinter ngelukisnya, tapi ambisinya itu untuk sukses dan populer mungkin loh ya. Oh, tapi saya tuh kagum beliau jadi sadar takdir. Orang penak ya. Jadi pengaruh ibu sangat besar. Iya, karena sejak kecil memang almarhum sudah meninggal. Saya masih nggak ingat lah ya, nggak ingat. Yang sudah meninggal bapak atau ibu? Bapak, ya jadi. Bapak. Jadi latar belakang bapak ini apa mas? Mungkin keluarganya, kalau ibu kan sudah wiwitan. Iya. Sampean mambu-mambu kejawen. Iya. Kalau bapak ini apakah Islamnya kuat sekali atau juga orang yang sangat mistis atau gimana? Yang membentuk karakter sampean juga lah paling enggak. Senang zikir bapak saya. Oh, torekot berarti mas ya? Ya, torekot ya, Qadiriyah Naksabandi ya. Pengaruh bapak dalam kesenian apa? Ya, mangan longan turu longan, makanya dikurangi banyak kerja, turunnya mungkin dikurangi. Orang boros banget dan punya rumah besar lah kira-kira dulu. Angel gitu mas, mangan longan turu longan itu. Ibu telah mewariskan bahwa pokoknya kalau kamu nanti itu harus ingat mangan longan turu longan. Kalau pengen mendapatkan sesuatu dia bilang. Jadi sebenarnya saya jarang ngaji, sekolah juga di TO terus, tapi ya cuman apa yang yang saya dapat dari yang saya tahu lah kira-kira begitu. Loh sampai ini asli kelahiran Cilacap berarti ya? Ya, Cilacap. Nama Nasiron itu sudah dari dulu atau nama populer nih, nama beken? Enggak, dulu nama saya itu Mas Huri. Terus ya Mas Huri karena mungkin kayak almarhumah kan memang lebih ke kejawen, Sunda Wiwitan itu. Ketika sakit itu diadopsi oleh Kiai Muhyiddin, diganti nama Nasirun karena mungkin selamat itu. Oh, tertolong ya. Nah, itu malah baru tahu artinya sekarang. Ya penolong, ya tertolong, ya ditolong, kira-kira ngono lah. Ya. Setelah itu sudah tidak sakit-sakit lagi? Iya, sudah enggak. Sembuh sih ya sembuh. Lu sampean berapa bersaudara, Mas? 7, dan kebetulan 7 saudara. Dengan bakat itu saya yang bisa sekolah. Sampean nomor? 6. Satu-satunya dari 7 bersaudara yang bakat sekolah, bakat sugih juga. Nah itu wallahu alam. Karena Mas Bri juga saudaranya banyak, delalah pas bakatnya bakat kere. Sugi ya, seperti ini kan sebenarnya udah sugi banget ketawa-ketawa. Iya. Tapi dia ada iri dengkinya tetep, Mas Bri. Oh jelas. Makasih. Mas Bri, jenengan ngelihat sosok Mas Nasiron sedemikian easy going-nya, sedemikian kreatifnya gimana, Mas? Kalau ini agak serius ya, saya mencandra beliau ya. Karena ini biar jadi pendidikan publik. Loh, penting. Indonesia kan kekurangan penangkaran spesies-spesies begini. Ya. Ini do dirungokke cah iki aku wong tua arep. Pertama, Nasirun dan tradisi. Kita di depan tadi menyebut Rendra. Jadi sekalian saja. Rendra itu pernah membuat statement yang sebetulnya itu setara dengan teks-teks besar kebangsaan ya. Kalau saya sebagai anak-anak remaja yang sedang membangun sebuah pengidolaan. Bangsa tanpa tradisi adalah bangsa yang hilang. Wah, ya. Penting sekali itu, penting. Nah, tradisi itu kan mata rantainya kan banyak sekali ya, Gus ya.
Lah, Kang Nasirun ini mengambil satu ceruk saja, hebatnya koyong ini. Tiba-tiba Kang Nasirun ini menerjemahkan rumah saja itu koreografis gitu loh. Bukan kebetulan sedang duit-duit, ya. Nah, itu hanya takdir lagi itu. Tapi ini takdir teknis sebetulnya. Takdir yang ideologis itu bahwa itulah yang tersimpan sebagai chip rohani beliau. Oke. Memahami tata alam ini, apalagi beliau ini punya genetik dari garis ibu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu punya 2 kredo besar, yakni tata sarira dan tata buana. Ya. Anu ya, pinter banget ya ini ya. Kepinteran nih malah ya. Wah, aku kadang-kadang saking pinternya sampai ngelundas kok, Gus. Aku juga jadi minum ini. Terus. Ya, terjemahan tata sarira ini dulu. Ketika tata sarira itu benar, itu tata buana akan membenar nyaris otomatis. Ya. Saya belum pernah ke rumah Kang Nasirun. Njaluk dongane Kang, aku tak silaturahmi rono karo adikku Chandra itu. Nek jenengan ngizinke, ya. Itu saya scan dari jauh saja penerawangan virtual digital. Ya. Sama ngomongmu. Ini serodot, kok kita wilayah kini ya. Ya. Dijarke wae. Iki ben sisan sing ora ana maksude gitu lho, Gus. Omongan. Iya. Wong ora ngubah takdirmu. Tapi kelihatan bahwa rumah beliau itu dari atas samping sekitar itu sangat ekologis. Setuju. Ya, ekologi ini sedang menjadi siar yang krusial sebetulnya di hari-hari. Dan kalau yang merawat hanya pelukis, apa meneh host humor sufi, ini tidak menunda destruksi alam semesta. Ya. Kurang ya ke energinya ya. Kurang. Dia memang bisa menjadi cahaya di sebuah lorong. Bisa memicu sebuah spirit-spirit kebersamaan. Nah, di dalam konteks itu kita masih punya harapan kenapa Kang Nasirun ini masih dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono kalimat seri ini ngono, seri ketemu orang tang mau tiar. Ini serius ya, serius. Ya. Saya mencandra rumah beliau saja, itu sudah siar kebangsaan. Ya. Itu panjang ya, rumah yang sekarang ini kalau ditarik ke belakang, itu ketika beliau mulai laku-laku di tingkat gorengan tadi itu, ya. Beliau memakai modal dari penggorengan ini untuk menggoreng sesuatu yang lebih besar, ya. Apa itu? Melakukan pembebasan tanah. Yang tanah itu bukan dibebaskan untuk di take over atau untuk diokupansi gitu. Tapi dalam bahasa kebudayaan itu dimartabatkan. Wow, dibela harkat martabatnya. Wah. Ya, Sekarang ini penghinaan atas tanah kan luar biasa, Gus. Ya, setuju. Sampai tanah itu marah di hari-hari ini. Jawa itu sebetulnya tersubur di dunia. Tapi kemudian beberapa ketinggian itu sudah menjadi tanah mati. Ya. Karena terlalu jenuh pada pestisida, kepada tanaman-tanaman yang homogen. Tanah itu diperas habis-habisan, dikerja paksakan. Digunakan tidak sesuai peruntukan. Wah, bukan hanya itu terlalu sopan itu, dianiaya. Nah, Nasirun itu hanya pelukis, kok mengambil jatah ini misalnya. Wah, itu kan kewanen sana. Ya. Sampai di sini dulu, Gus. Aku nanti ada pencanderaan lain. Mbok terus ke sini. Ya, memang beda antara kita sama Mas Nasirun. Kalau kita pas mumpung laku-lakunya, kita akan investasi yang nilai jualnya, nilai investasinya meninggi. Beliau justru melakukan pembelaan waktu itu membeli lahan di dekatnya Candi Prambanan ya Mas ya? Iya. Nah, itu semata-mata karena itu tanah digunakan untuk buang sampah dan lain sebagainya. Dibeli, diselamatkan. Kemudian pekarangan taman-taman rumah beliau itu sangat akrab menyatu dengan pepohonan. Memperlakukan itu sebagai keindahan kodrati, Mas. Iya. Yang berdampingan dengan keindahan kreatif sampean. Iya. Itu sebenarnya konsep-konsep spiritualitas yang seperti apa yang sedang Mas Nasirun perjuangkan?
Ya, kalau kita harus ke belakang ya, Mbak Afandi saya kira ada pembelaan. Kemanusiaannya tidak hanya pada manusia, saya kira alam pun dia bela betul-betul. Dari karya-karya mereka, lalu kedekatannya dengan alam, saya kira dia on the spot dan begitu dekat dengan masyarakat. Tentu dengan karya-karyanya yang memang tidak luput dari alam. Ya, mungkin itulah salah satu kelebihan yang mereka dapatkan dan konon katanya. Ketika Mbah Hamam ketemu Afandi atau Afandi ketemu Mbah Hamam, Afandi kan dapat tiket haji. Lalu Afandi bilang bahwa saya itu sholatnya tidak begitu tegak, ngajinya nggak begitu fasih, tapi saya dapat undangan untuk haji. Ya Hamam dia bilang, saya sebenarnya malu dengan sama sampean nih. Karena ayat saya masih jadi ayat sampean jadi lukisan nih, mau tenan nih. Wah, ya. Dan itu dibuktikan, kebetulan sketnya di saya, ketika Afandi di Tanah Suci, dia menggambarkan matahari di atas Ka'bah. Yang cahayanya saya kira sampai tembus ke bumi, luar biasa itu. Dan ya Hamam pada waktu itu dia ziarah haji dan Afandi mengatakan, Gus, kayaknya saya tuh haji gagal. Asupan-asupan ini saya juga melihat kalau dari garis almarhum bapak saya, almarhum juga banyak orang haji Sorogan. Ya. Ingatan saya, jadi setelah tahun 97 saya belajar lagi, jadi kepada Fajar Sidik, kepada Amang Rahman, Nasar ya, kadang-kadang juga kalau ada rezeki aku bisa mengkoleksi, termasuk cerpen-cerpennya Renda yang Rich Corona, yang Renda ketik saya punya juga dia. Lukisan Ki Hajar Dewantara. Dan dari sana mungkin pelukis pengumpul ya saya ini. Berarti sampean tidak hanya menyerap energi dari tradisi setempat, kampung halaman, tidak hanya dari alam semesta, tapi juga menyerap energi dari para leluhur, para pendahulu, para senior ya Mas? Iya, jadi memang ada satu ruang yang saya dedikasikan untuk beliau dan saya minta dengan keluarga. Kalau enggak, kita jadikan Alfamart loh. Dan itu sebentuk terima kasih saya. Jadi ruang itu, alhamdulillah banyak tamu-tamu yang memang datang ke sana. Otomatis ke studio saya. Dan saya bakat dagangnya itu ketika memang itu barokah daripada rupa karya para pendahulu kita. Jadi kira-kira ada kurang lebih 1.000 karya artefak yang saya kumpulkan. Itu disediakan ruang tersendiri dan jenengan membelinya lewat balai lelang atau lewat ahli waris atau gimana? Saya itu tadi saya katakan bahwa saya tidak pernah ngaji, tapi saya melihat bagaimana orang ngaji Sorogan bagi saya itu menarik sekali, menginspirasi sekali. Ya. Jadi berguru kayak bawa timba, nyari ke sumur-sumur itu. Dari sanalah saya terus mungkin kiai saya beda, mungkin dari kiai saya mungkin ya para seniman terdahulu itu. Baik yang dosen saya ataupun yang otodidak. Pilihan pada tradisi Cilacap Mas, khususnya mungkin batiknya atau mungkin wayang kulitnya, itu didasarkan atas pemikiran yang seperti apa Mas? 93 itu kebetulan saya sebenarnya tujuannya kepengen sekolah gambar, tetapi bertepatan dengan pameran batik kontemporer. Dari kata kontemporer sekitar tahun-tahun 70-an lah itu. Yang diprakarsi oleh Bambang Utoro, ada Damas, ada Mujita. Jadi saya memang awalnya sekolahnya bukan di seni gambar, tapi di seni craft itu, di seni craft. Iya. Ya. Dari batik itu ternyata bisa membiayai saya berikutnya sekolah di gambar itu. Ya. Sampai sekarang masih membatik? Masih, batik, bikin carving, ya. Itu mempekerjakan berapa tenaga, Mas? Ada 5. Jadi umpamanya pengrajin beduk yang sekarang off itu kadang saya beli, jadi saya bikin carving itu, saya warnai. Dan aku setuju dengan Pak Pri tadi bahwa memang kalau hanya berhenti pada kanvas, sama dengan berbicara tentang seni gambar dari zaman Renaissance sampai sekarang pun ya garis dan warna kan kira-kira begitu. Iya. Saya setuju sekali tadi, walaupun kalau bisa jangan gambar dulu. Masih soal tradisi Mas, wayang kulit Mas. Kenapa jatuh cintanya pada wayang kulit, Mas? Kreator itu sebenarnya punya kedekatan dengan carangan kan. Oh ya. Kalau 2 epos Ramayana Mahabharata itu hanya dimainkan mungkin 1 malam selesai. Ya. Kenapa sampai 150 tahun? Berarti lahir kreasi-kreasi baru, carangan-carangan baru.
Ya. Ya, saya kira di dunia seni rupa sama ya. Mungkin beda dengan gagrak wayang, pedalangan, dengan yang kekinian. Nah, wayang saya tidak berhenti pada wayang, mungkin intisarinya. Ya. Sama dengan era kontemporer sekarang. Mungkin mau gambar apa terserah, tapi kan sebenarnya ada ruh warisan. Aku setuju dengan warisan tradisi itu. Jadi saya kira, walaupun saya belum masuk ke sana lah, belum mancing ke sana, tapi aku pikir pertesinggungan kita itu saya kira bisa memberikan warna lain untuk tradisi. Tinggal packagingnya kok sekarang. Wong Timbul saja sekarang packagingnya tuh bagus banget. Ya. Jadi kebudayaan wayang saya kira, kebudayaan tradisi saya kira warisan agung. Cuman kadang-kadang kita dikira itu mempertahankan keadiluhungan, bukan. Ya. Nah, sebagai pulsa saja, cas. Cuman tentu kebudayaan Cilacap yang pernah kita memang bersinggungan. Kalau bersinggungan kan minimalnya, nah jujur sih belum, tapi ada ingatan kepahaman itu. Oh, ada lengger gitu. Pertunjukan wayang ya di sana. Ingatan-ingatan itu biasanya menjadi tema. Ya. Terus jadi akhirnya sampai hari ini ya bisa membaca situasi, tematik ataupun konsep ataupun teknik, tetapi sebenarnya keberangkatannya startnya dari tradisi. Oke, ya. Timur ya. Timur ya. Timur iya. Nama jenengan kemudian kondang kacarito sampai ke seluruh Asia, Eropa, Amerika. Yang paling berkesan negara mana Mas yang memberi sambutan paling antusias terhadap karya sampean Mas? Yang membawa nilai-nilai tradisi itu? Jepang. Jadi itu ternyata nggak ada yang berani menulis gorengan lagi. Daripada waktu saya pameran di Mizuma Art Gallery di Tokyo, ya sold out juga. Itu bedanya karo sampean Mas Pri. Podo Jepange tapi beda. Dan itu menarik Gus, jadi Mas Pri. Pada waktu itu saya kan bahasa Inggrisnya pas-pasan dan bagaimana. Jadi proposal saya dari dulu kan pameran nggak mau milih sepanjang saya bisa. Mau RT5 kayak mau RT3. Pada waktu Mr. Mizuma itu pada saat menulis biografinya selesai, itu 1 Oktober 65. Menawarkan ke saya, Nasrun kamu mau pameran? Mau. Nah, ternyata luar biasa, pameran itu adalah saya sendiri lupa bahwa itu hari ulang tahun saya. Jadi saya dapat bonus untuk bermalam semalam di wihara di Koyasan. Dan di sana itu bertepatan juga bahwa itu the haulnya. Konon ada seorang tokoh Buddhism yang membawa rahasia Buddhism, lahirnya Tempel Koyasan itu. Nah, itu waktu tipu bejo saya. Itu sold out berapa lukisan Mas? Ada sekitar 60. Tapi ini perlu enggak nanti diedit ya. Yang satu lukisan itu pulang dengan harga yang fantastis. Yang beli orang Indonesia. Orang nomor 1 lah di Indonesia, kira-kira begitu lah. Ya. Itu bisa pulang, luar biasa itu lukisannya. Jadi lukisan dibawa ke Jepang, pulang ke Indonesia. Loh kenapa harus diedit? Nah ini pertanyaannya agak sulit. Karena ada jarum coklatnya. Ya gak apa-apa tuh ya. Berarti sing tuku sing duwe jarum. Iya. Ya gak apa-apa. Ya, itu Jepang saya kira. Terus yang kedua kali pameran di Supan Gallery di Wina di Austria. Ya. Dan saya terharu di sana. Saya jarang sekali terharu. Kok bisa terharu dulu? Jadi ada seniman Helmut Graf itu di Bratislava ya. Dia melukis terus dan itu hampir 40% itu dia ada gedung sendiri yang kalau laku tuh keluarganya nggak boleh ambil sepeser pun. Jadi ada volunteer yang memang disumbangkan ke anak difabel, ke kaum miskin itu. Iya. Itu sekitar 40.000 karya. Iya. Dia juga nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa anak saya supaya nanya kenapa engkau lakukan itu. Ya. Terus dia bilang begini, saya bisanya melukis dan saya merasakan satu kesenangan, kemerdekaan, tetapi saya tidak kuat ketika saya melihat orang miskin. Jadi ini bukan hak saya. Terus aku di sana tuh bingung loh. Ya. Aku awalnya dari Indonesia udah bagus, kok dari sana jelek sekali.
Loh, sampean masih punya kesempatan untuk mengasihani orang-orang miskin. Ya cukup ngelihat Pri GS sama Chandra Mala itu loh sumbangan. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Tapi itu keren banget. Dan yang kerennya lagi, mereka mempertanyakan waktu itu, Nasirun mau ke Museum Gustav Klimt, dia bilang gitu. Oh enggak, saya kepingin ziarah ke makam Beethoven. Wah, Keren. Al-Fatihah aku bilang. Tapi ada fase. Iya. Soal Jepang Mas, saya pernah dengar kabar ada lukisan yang mau dibeli dengan harga fantastis tapi tidak dilepas sama Mas Nasirun. Ya itu yang tadi secret tadi, akhirnya saya lepas. Oh, Karena pulang ke Indonesia, jadi itu. Saya juga nggak ngerti itu Ibu Giok itu waktu itu. Tahu-tahu dia datang ke rumah, dia bilang itu ya. Itu kalau lukisan di Jepang gimana Nasirun, dia bilang itu. Oh itu Misuma itu. Itu memang satu nggak saya lepas ya. Kalau untuk saya, ya saya lepas. Jiwa dagangnya muncul lagi. iya. Ya Mas Pri, pertanyaan berikutnya wis ora usah meri. Ora iso diiri Mas, takdir wis ora iso diiri. Kata Suci Tejo. Tadi menyadarkan takdir, tadi percaya takdir gara-gara ada lukisan saya yang laku. Iya. Tradisi berikutnya apa Mas Pri? Jadi saya review sejenak. Inilah berkah tradisi itu. Sopo wonge kang rerumat, maka bla 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 bla. Tetapi Kang Nasirun ini kumpulan setidaknya dari 3 elemen besar. Seseorang bisa memiliki lebih banyak elemen lagi, tetapi 3 inilah yang saya lihat secara stereotyping itu membentuk seorang Nasirun hingga di hari ini. Setelah berkah tradisi, ada berkah mistisisme. Mistisisme, oke, mistisme. Ya, itu ora dolanan. Ya, jadi saya tidak tahu apakah Kang Nasirun itu sadar atau sekedar perintah-perintah refleks saja, atau refleks campur sadar, atau kadang-kadang sadar, kadang-kadang refleks. Kadang-kadang kesurupan. Ya, lihat hadiah-hadiah alamnya saja khas ya. Ya. Ziarah. Ya jangan ngomong itu Beethoven. Ya. Tapi konteks ziarah ini, hobi ziarah itu tidak sembarang disematkan. Ya. Kepada setiap pribadi. Traveling ya, turisme iya, tapi belum tentu ziarah. Betul. Nah Nasirun itu gelombangnya ke sana terus. Kuil, Ya. ya kuburan angker, ayo tanggungan. Agak malu saya mulai. Ada tersipu-sipu ngambil dulu lah. Ini sudah langit ini. Ya, Ini sudah. ya. Nah, langit itu bisa lepas kalau variabelnya tidak dirumat gitu loh, Gus. Ya. Dari mana itu? Dari garis ayah. Jadi jangan pernah bangga melihat seseorang yang sukses lebih dulu. Karena lacaklah siapa ayahnya. Ini mungkin hanya korban tirakat ayah saja. Nah, ini rada serik. Komentar. Enggak. Tapi sekaligus mengkonfirmasi. Ayahe Mas Pri ora patio tirakat berarti. Tak kadangnya bapakmu diperintah ini loh ya. Ya. Ini agar kita yang menjadi ayah itu
tidak boleh mendiskon peran-peran keayahan. Nanti akan mengorbankan generasi-generasi. Coba bapak-bapak bangsa ini. Ya. Ini kan sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Menjadi bapak bangsa itu sungguh-sungguh. Sehingga kita anak-anaknya ini ya, saat ruwet-ruwetnya Indonesia ini, ijik daurep gitu loh. Ya. Tadi Kang Nasirun menyebut sorogan. Itu bagi Kang Nasirun bukan sebuah fragmen saja. Itu ritus, menginternal sebagai ritus ya. Liturgi bahkan. Jadi liturgi secara bawah sadar. Jangankan kok garis genetik. Orang itu cedak wong soleh wae. Itu kesurupan. Kesurupan soleh itu ya. Mula sampai nyedak aku ya. Ini penting dijelaskan. Kepada Indonesia penting dijelaskan. Iki orang mau cedak. Iki sak tarangan, Edan. Jadi nasab itu juga berperan penting terhadap nasib. Tidak boleh melupakan sejarah, keriwayatan kita. Seseorang kalau ingin mendetek keluarga itu lihatlah dari produk anak-anaknya. Nah, anak-anak itu tidak usah dikurasi macam-macam, langsung dilihat bapaknya. Oke. Bapak miring-miring sidik gak apa-apa. Edan-edan sidik ora apa-apa. Tapi lacaklah siapa ibunya. Oh ya, penyeimbang ya. Bukan hanya penyeimbang, itu kalau ayah deposit, ia tukang tomboknya. Ya. Penutup lubang lah. Penutup lubang. Bayangkan kalau dari pihak ayah itu surplus, dari pihak ibu surplus. Ya. Itulah kenapa Nasirun ki gambar ora cetha wae laris. Kira-kira gitu loh. Ya. Serik mana ini pertanyaan ini? Ora, kudu ora cetha memang. Aku setuju. Tapi nanti soal analitis teknikal ada ruangnya lagi ya. Saya bisa menjelaskan itu secara perjalanan seni rupa. Tetapi kan gampang nek menjelaskan teknis itu gampang toh Gus. Ya, ngawur-ngawur sithik iso lah kira-kira gitulah ya. Tapi menjelaskan yang begini ini yang penting karena sebetulnya statement Sujoyono itu masih relevan bahwa kanvas itu hanya jiwa kang katon itu. Lah jiwane itu yang deskripsinya memang butuh sebuah kontemplasi yang relatif tenang untuk menjelaskan agar menjadi rujukan. Ya. Karena sebenarnya prototipe Nasirun itu bisa ada di mana-mana. Cuma terawat enggak? Ya. Indonesia itu sanggup merawat enggak? Sebetulnya ini kalau di tingkat egoisme ini tugas negara sebetulnya. Harusnya Tugas negara. Ada museum, ada sistem tata sosial, ada apresiasi, ada gedung-gedung ramah akustik, ada galeri-galeri yang supported kepada. Ya, menciptakan suatu seniman itu lebih susah daripada menciptakan profesi-profesi lainnya. Siapa yang bisa menciptakan atmosfer? Hanya negara. Ya. Galerinya Kang Nasirun terlalu kecil itu di Jogja itu untuk skala negara. Itu kan saking menderitanya seorang pelukis membuat galerinya sendiri. Ya. Karena negara nggak turut campur kira-kira gitu ya. Setuju. Ya. Mas Nasirun, gimana itu melacak jejak leluhur ke atasnya seperti apa? Peran bapak seperti apa? Karena yang saya dengar Mas Nasirun tidak cukup lama berinteraksi dengan bapak yang sudah lebih awal wafat daripada ibu. Waktu yang singkat itu memperoleh gula wentahnya itu apa saja dari bapak? Kadang-kadang mewakili membaiat torekoh, jadi muridnya banyak. Jadi aku banyak dongeng cerita dari murid-murid almarhum itu. Malah saya tuh banyak cerita itu dari almarhum para murid-murid almarhum bapak saya. Kan punya murid sampai ke Lampung gitu loh. Mursyid Torekoh berarti ya? Mungkin badal Torekoh ya. Okay. Jadi dapat cerita dari para muridnya. Saya dulu dibaiat sama almarhum gini. Ya. Sampai kepada yaitu istilah yang diwariskan ke almarhum masing pahit legi dilek kira-kira begitu loh. Mangan longan turu longan. Jadi warisan saya cuma gitu aja lah kira-kira gitu lah. Ini dari almarhumah ibu saya, walaupun akhirnya dia jadi mu'alaf itu, keluarga membiarkan bahwa kalau padinya pulang, dia bikin selamatan juga membiarkan. Bulan sabit menrongkol awal, ibuku almarhumah, pemandangan bagi saya pelajaran hidup, umpamanya uluk salam. Gitu. Karena saya juga setelah di Jogja tak renungkan, mungkin kalau bulan sabit ibuku uluk salam, kalau sekarang bulan mau keluar tidak keluar, emangnya gue pikirin. Iya. Ada di konteks seperti itu.
naluri yang sangat kesunda bibitan itulah yang saya kira banyak karya-karya saya yang menginspirasi. Mamanya cucunya lahir, ya kadang-kadang mungkin upacara sendiri. Dan saya melihatnya itu loh. Tapi kalau keluarga tidak, karena kan mungkin bakat tidak, kon ngaji males barang itu loh saya. Iya. Jadi lebih condong ke ibu ya kemudian. Iya. Tapi dari Bapak, apakah ada peninggalan semacam warisan doa keluarga yang diamalkan bersama-sama pada waktu-waktu tertentu mungkin? Mungkin keluarga saya yang soleh-soleh itu mungkin dia dapat warisan itu. Ya. Nah, saya diwarisi sama almarhumah, kamu saya kasih sangu bismillah supaya tidak cepat habis, cuman bilang gitu toh. Montrone piye gumunine, Mas? Ya cuman bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ngasih uang, nggak banyak uang. Saya cuman randa, sudah tua, jadi kamu kalau mau ke Jogja ya saya sangguni bismillahirrahmanirrahim supaya tidak cepat habis, ya begitu. Ya itu toh. Itu toh fase-fase kan saya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ijazah loh Mas Pri, ijazah sugih loh Mas. Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak cepat habis. Mulai dipraktekkan bisa Mas. Nah kalau dalam ritual melukisnya, ejawantahnya apakah kemudian seorang Nasirun juga melakukan ritual tertentu, upacara tertentu, doa atau mantra tertentu? Sepanjang senang saya kira terasah ya proses. Barangkali mungkin ada ketajaman. Nah, ketajaman ini memang tidak setiap saat dulu yang pas memang. Jadi ya samalah ya, aku juga setuju dengan Pak Pri. Sebenarnya banyak gagalnya, tapi mumpung kolektornya juga nggak butuh paham-paham amat lah. Dikiranya kan nggak ada yang gagal, kecuali apa dia banding lukis gagal ngaku lukisan saya yang gagal. Saya udah ini hasil. Saya tidak gagal. Nah, banding ngaku nyebeli. Terus nilai keayahan, nilai kebapaan. Kan panjenengan kita bertiga juga kan laki-laki. Jenengan membuktikan kelaki-lakian, tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai anak laki-laki, jalan spiritualitas yang ditempuh seperti apa, Mas? Ya, pada waktu wacana seni gorengan ini saya juga ngaji sorokan sama almarhum Fajar Siddiq. Fajar juga nanya sama saya, Nasirun uangnya untuk apa? Ya, untuk nyekolahkan anak, untuk makan, untuk melukis dan sebagainya. Pak Fajar jawab, saya juga sebenarnya kepingin digoreng, tapi nggak ada yang goreng saya. Dan saya juga sebagai pendidik terharu kalau mendengar murid saya nyolong bebek untuk memberi makan, menafkahi anak istri, dia bilang gitu. Ya, aku jadi, ya itu mungkin manfaat saya belajar ngaji sorokan kepada para pendahulu itu ya. Jadi, nek maca buku satu ngantuk. Nggak bakat baca buku ya? Nggak bakat. Tapi kalau saya pertemuan dengan Sudarso, dengan Gregorio Sidarta, dengan Amal Rahman, Dudi Spandi, dengan Jaihan, saya punya lekatan sekali. Iya. Ya, menancap gitu loh saya. Ya. Tapi nek kon googling nggak bisa. Iya. Mau ngantuk. Iya. Nah, ketika nilai-nilai luhur kebapaan, keayahan tidak diperoleh begitu banyak dari ayah kandung sendiri yang sudah keburu wafat, jenengan mendapatkan nilai-nilai kebapaan dari siapa, Mas? Yaitu dari Pak Siswanto yang bosnya Mirota itu, yang punya Mirota itu hadir seperti ayah saya. Bung Jin bahkan kalau di pameran selalu bilang, itu bapakmu datang. Saya nggak tahu, padahal lukisannya juga nggak bagus lagi, kandung percaya, ya dan kebohongan juga itu. Jadi justru muncul pattern ini menurut saya malah tidak hanya sebagai seorang perupa, ownernya galeri atau kolektor yang akan memberikan solusi. Tapi di situ ada pertemuan, aku setuju dengan sampean Gus. Jadi hubungan seperti ayah dan bapak ini, di situ ada rezeki gitu loh. Nah, pandemi ini aku nanti ke Unjin minta kirimi, bako mungkin dikirimi saya. Iya. Ada di sana lah. Ya. Berarti jenengan sempat ngenger gitu ya Mas ya, ikut beliau ya, bertumbuh dengan nilai-nilai yang beliau ajarkan gitu ya Mas ya? Tidak hanya pada pattern saya jual beli kepada
ke kolektor enggak. Ya. Tapi hubungan tadi seperti kayak mungkin dari kayak pangit Joantan yang tidak saya melihat figur ayah saya. Ya. Karena mencintai anak karya saya, jadi hubungannya jadi seperti keluarga. Yang memamerkan saya 93 itu dulu juga geger, itu belum lulus, pameran tunggal, tentu juga dimusuhi juga. Ya. Saya bilang, oh jangan musuhi saya, musuh aja tuh yang punya Miropa. Tapi take and give-nya saya kira hubungan itu membentuk hubungan yang saya kira tidak sekedar pada bisnis berhenti di situ, tetapi mungkin kayak ada kekeluargaan. Jadi kekeluargaan itulah yang saya kira mungkin memberikan dampak ya. Ya. Dampaknya ya tentunya tanpa disadari, kalau sekarang ya mungkin kebendaan ataupun ekonomi itu. Ya. Tapi insya Allah sih itu, walaupun saya senang sekali dengan kebendaan dengan uang, prosentasinya ya saya belajar saya kurangi. Kalau bisa lebih saya senang melukis itu proses itu. Yang uang nggak usah diurus Mas, biar kami yang ngurus nggak apa-apa. Iya, anak saya kadang-kadang itu sebentar-bentar ke mall ya, saya jarang ke mall ya. Apalagi Ya, soal mistisme sekarang, mistisme. Apa yang membuat jenengan kok suka sowan ke kiai-kiai? Contohnya kepada Gusmus, kok suka ziarah ke kuburan-kuburan keramat? Kok berdekat-dekatan dengan dunia yang remang-remang, yang penuh dengan dupa dan menyan itu, Bi? yang ala berkah lah. Yang sudah didapatkan kalau bisa kan nambah. Kalau enggak ya ada berkahnya lah. Kalau nggak ada berkahnya kan rumahnya 3, penyakitnya 3,5 kan cilokol ya. Ya. Nih saya sing dongaki ra kober, sampean berdua aja dongake saya gitu. Kene bagian dongo. Asli, yang ketiga apa sekarang? Ya, jadi merawat tradisi saja berkahnya begitu. Terus berkah mistisisme, ya ini yang harus dijelaskan juga. Karena ada yang bersifat terhadiahkan, ada yang bersifat terupayakan. Mistisisme itu. Nah, Kang Nasirun ini dari jenis yang pertama. Nah, kalau orang Jawa mengatakan wis luput cinatur. Tidak bisa didiskusikan, juga tidak bisa diirikan. Ya. Nah, kebetulan karena mistisisme beliau itu muncul dari lingkaran-lingkaran terdekat. Tetapi mistisisme itu tidak harus dari bapak atau ibu biologis. Ini yang membuat orang-orang seperti kita masih boleh berharap. Ya. Hidup kalau tidak demokratis ya kesel kita. Ya. Keberuntungan milik Nasirun tol ya, Janggo. Harus demokratis. Nah, Kang Nasirun itu lengkap. Ada berkah genetik. Ini jadi kayak Gus Dur itu. Gus Dur itu dari pihak ibu nasabnya ya excellent. Kuat sekali. Ya. Dari pihak ayah excellent. Angel dilawan, ngono ki angel. Iya, betul. Ya. Mulane Kang Nasirun ki tuwane guyang-guyung ngene tok wis angel dilawan. Sekarang nggak boleh keluar sama anaknya. Usia di atas 45. Bukan, kamu gunyunya terlalu keras. Ada pandemi, jangan main-main. Mangate gedean, dropletnya kok. Enggak, iki ya virus wae jane ya wegah. Nah, sebetulnya unsur genetika ini juga kalau kita misalnya dilahirkan bukan dari tipikal Romo dan Ibu seperti Kang Nasirun, bagi bapak dan ibu muda, ini sebuah ilmu sebetulnya yang bisa terupayakan. Ya. Ya ini tingkat kecil-kecilan saja mungkin. Saya tidak tahu nanti Chandra Malik akan membuat pengakuan seperti apa. Bapakku itu Gus, kalau aku ceramah alah lintas pagar gitu saja, itu gak turu bapakku itu. Loh, kenapa? Yo, khawatir nih aku ora dibayar. Nirakati sekomburi berarti ya. Nirakati. Itu bisa kita kerjakan kepada anak-anak kita. Iya. Ya, walaupun nanti ada semacam konsensi. Misalnya Kang Nasirun ini kok dilahirkan di dalam atmosfer yang selengkap itu sebetulnya Kang Nasirun terikat sebuah konsensi. Memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Ya.
Terus kelarisan Kang Nasirun itu bukan peristiwa selling itu, bukan peristiwa entrepreneurship. Itu kan cuman sok gayana Kang Nasirun saja aku pedagang. Iya. Kuwi tipuan kuno. Ya. Enggak. Itu yang disebut mistisisme itu. Ya. Itu peristiwa Joko Montro gitu. Iya. Ya. Jangan dibongkar lagi ya. Itu peristiwa mistik. Kenapa mengangkat anak Nasirun secara chemistry? Itu jane kan gak masuk akal. Wong sing luwih bagus ya oke. Sing luwih imut bure Sarawak diangkat anake piye kira-kira gitu ya. Itu peristiwa mistis. Mistis itu bukan peristiwa klinik loh. Itu transendensi sebetulnya. Nah, iki tugasnya Kang Nasirun iki yang nanti kita harus meminta sebuah pertanggungjawaban. Keumatan loh ya. Nanti kalau misalnya Jogja itu tata ruangnya rusak, sing tak tempuhke sampean. Kira-kira begitu. Nyapu lah. Nyapu ini juga hati-hati loh. Ini mistis nyapu ini. Aku curiganya juga begitu, laku batin ini. Syarat ini kayaknya. Itu zikir masturiah gitu. Ya. Itu ya neo Mbah Marijan kira-kira gitulah. Ya. Mesti bar nyapu ana sing payu ngono mesti. Curiga aku yo. Saya juga titip Jogja ya Kang Nasirun, karena Jogja itu kan bukan hanya sebuah kota. Jogja ini artefak. Jogja ini sebuah epicentrum gitulah. Sampean tentu paham soal ini. Nah ini orang-orang seperti sampean yang dianugerahi sebuah mandat beruntun ini, termasuk mandat harga itu tak kira iso kualat kalau tidak mengambil mandat ini dengan. Iya benar. Ya. Jelaskan Kang. Ya, monggo Mas. Saya benar pada kedatangan tamu cukup penting. Jadi Mr. Fukutake. Saya kira kalau museum mulai dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang bisa ngalahkan. Ya itu yang punya Naoshima Island. Ya. Dan ketika saya cerita tentang Fukutake juga nggak percaya. Dan itu datang, dia menanyakan, dia pakai translator dari Wisma Bahasa, dia tanya, koleksi yang Anda kumpulkan ini kok melampaui apa yang Anda miliki? Ya. Katakanlah, saya punya lukisan Ki Hajar Dewantara yang cucunya tidak mengerti sama sekali. Tetapi memang sejak saya SMA, tentu kelangkaan buku-buku yang saya miliki itu tentu atau mungkin orang tua juga nggak mampu membeli. Saya selalu hunting cari clipping di shopping itu. Ya. Ya kalau surat saya bayar 10.000 dan kalau dikilokan kan sekitar 2.500 lah pada waktu itu. Ya. Ternyata saya ketemukan banyak sekali termasuk yaitu Rich dari Corona ketikanya Rendra, tulisannya Pak Idam Khalid, clippingnya Ki Hajar Dewantara. Bagi orang-orang di luar negeri kita, archive itu punya nilai lebih gitu. Jadi ini kita pembelajaran bersama. Kalau kolektor kita juga masih melihat visual, aku juga setuju dengan Pak Pri itu. Mungkin dengan karya yang standar. Ya. Tanpa sadar kita juga ada pengkastaan. Ya, kalau ya sketsa mungkin bisa-bisa dikira souvenir, watercolor mungkin sebagus apapun. Nah, koleksi saya itu bukan seperti Dr. Roy Hongtin ataupun kolektor lain. Tapi saya mendapatkan namanya seorang Avandi menulis puisi. Di museum pun nggak ada. Dan itu terjangkau saya untuk saya harga itu dengan biaya seperti itulah. Makanya saya bergegas untuk mendedikasikan satu ruang itu. Ya itu sebagai cara kebudayaan lah kira-kira. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir untuk Jogja ya bisa mengenalkan kembali pada generasi milenial ini bahwa dulu banyak sekali seniman-seniman yang tentu kita akan minta museum dari dulu dimanapun termasuk di Jogja. Ruang itu sekarang bisa menjadi rujukan, bahkan menjadi rujukan San Francisco Museum, menjadi rujukan Nanyang University. Jadi bukan pada karya visual, aku setuju sekali dengan istilahnya Pak Pri tadi, tetapi ada tugas, kalau saya bilang tanggung jawab moral gimana? Ada tugas mengepulkan, mengepulkan dari karya-karya ataupun tulisan. Bahkan umpamanya saya datang ke tempatnya Pak Edi, kalau saya tidak punya uang ya mungkin kuasnya pun saya senang. Gitu.
Gitu loh. Ya sekarang mungkin alhamdulillah sudah terkumpul sekitar hampir ya 1.000 dan sekarang menjadi rujukan sekali untuk riset. Tadi juga riset tentang karya Emilia Sunasa. Saya mendapatkan karya Emilia Sunasa itu hanya kertas. Tetapi ketika di Europalia di Belgium itu, karya itu sungguh luar biasa dan selama perhelatan mungkin ruang itu diapresiasi lebih dari mungkin 500 juta manusia. Ya, di sana ada disandingkan dengan karya Jan Torop, koleksi Tropen Museum. Saya tidak melihat pada angka, tapi bukan kebetulan juga, tapi memang dari dulu setuju dengan Pak Apri. Jadi karena epicentrum Jogja ini, roh yang paling ini kan pendidikan dan kebudayaan ini ya, saya kira artefaknya ini ada di mana kalau kita lacak gitu. Nah sekarang monggo silakan kalau ke Jogja bisa dilihat dan ada beberapa karya yang saya kira sekarang berguna sekali untuk di riset, diapresiasi oleh regenerasi asri, bahkan termasuk dari Semarang juga, Surabaya. Nah, kenapa dari hasil ngaji Sorogan ini kan berkembang kepada Pak Fajar, kepada Pak Satoto, memang bercerita bahwa asri itu dulu adalah ada asri pagi dan asri sore. Asri pagi itu asri yang terdaftar, asri sore adalah asri pendengar. Makanya dulu ada yang namanya otodidak artis itu ya asri pendengar itu. Ya. Nah, karya itu tidak masuk dalam sejarah seni rupa Indonesia. Contohnya Budi Ani, Suradi PB tidak masuk. Andai kata loh, ini doanya sampean berdua, andai kata tidak tak genggam, itu tak uang kan banyak sekali, tapi antar negara, yang melamar sudah antar negara. Tetapi kayaknya sih, walaupun saya disedeki Pak Pri, itu tak pegang tenan. Sampai hari ini bisa untuk rujukan. Dan luar biasa. Saya itu agak populer gara-gara itu. Gara-gara pengepul itu ya? Jadi saya udah gagal. Tenang aja Pak Pri, saya juga gagal. Temenin. Ya. Ini apakah yang ketiga Mas Pri? Tadi kan tradisi, mistisme, yang ketiga apa? Oh, genetik toh. Tetapi kumpulan seluruh dari ketiganya ini kan membentuk varian-varian baru. Menderivat menjadi cabang-cabang nasirun yang baru. Ya. Beliau mengatakan pengepul lah, tengkulak atau maklar atau gorengan atau intip atau apapun terminologinya. Itu jadi gak penting gitu ya. Karena kemudian nasirun itu dengan akumulasi seluruh variabelnya itu, nasirun itu sudah menjadi kanvas itu sendiri. Menjadi lukisan itu sendiri bahkan ya? Menjadi happening instalasi. Nah makanya tadi sampean Gus, ini Kang Nasirun kok zaman pandemi gini aja yang guyu-guyu toh. Kayak ngeremeh ke keadaan gitu ya. Kayak wong ora tau susah ya. Ora tau susah, kurang ajar ya. Pas Krismon sugih-sugih, pas pandemi ya tetap sugih. Kurang ajar lah. Rokok toh, ngono dan ngece tenan. Liyane zona merah, zona hitam. Ya iya. Nah, ini panjang, ini titik dan garis yang panjang yang harus dicandra dan itulah sebetulnya celakanya saya menafsirkannya tidak sederhana. Ini sebetulnya kalau negara itu meniru pola-pola semacam itu, sebuah negara itu bisa berbeda loh nasibnya loh. Ya. Karena negara itu juga punya pola seperti tata sarira dan tata buana tadi itu. Ya. Lah minta Nasirun stres ya kita sendiri yang stres. Minta orang-orang seperti Nasirun ini stres, yuk kita malah stres. Uang kita melihat rumahnya aja stres kita ini ya. Nah, seseorang kok menjadi kanvas, menjadi instalasi, sehingga tertawanya Nasirun, kemudian statement Nasirun itu sudah tidak penting lagi. Karena apa yang dikerjakan dan apa yang dikatakan bisa sangat paradok dan berbeda secara kasat indera. Ya. Nah, inilah sebetulnya sebuah pencapaian itu. Ini kalau di dalam dunia kepenyairan ya Sutarji Kalsum Bahri lah. Ya. Sampai beliau itu membutuhkan puncak baru. Lah tetapi kita melihat orang-orang semacam ini kan lupa menziarahi tirakatnya toh Gus. Nasirun itu rambutnya saja ditirakati.
Ya. Guntengnya ora cerdas. Oke. Loh, edan. Wah. Wis malam dadi delok maneh iki. Iki cah cilik iso mlayu. Oh dulu udah. Iya. Foto saya dipasang di rumahnya Jun Edi Jun kolektor saya. Anjingnya meninggal. Tapi jangan mbok ganti anjing itu host acara loh ya. Makanya Jun mau tidak mau kan syaratnya harus beli lukisan saya kan. Iya. Jadi hati-hati kepada sasmita-sasmita yang sesudah memfisik. Karena itu sebuah pencapaian yang tidak sederhana. Ya. Kang Lasirun dengan kaosnya, dengan sarungnya, dengan nyapunya, tata ruangnya itu. Semuanya tanda itu. Itu kalau dalam bahasa manajemen itu proposal. Ya. Tapi Mental proposal tentunya kalimat proposal. dan itu mega proposal. Belum kalau kita sudah ngomong teori komposisi, teori keseimbangan, wah itu nanti jadi rumit. Tapi intinya yang bisa kita bersenyawa kepada apa-apa yang kita lihat saja. Sampai saya tidak lagi harus berkewajiban melihat rumah Nasirun atau halaman Nasirun. Puncaknya adalah melihat Nasirun itu. Ya. Terus siaran ya ada kucing lewat. Belas rasa serius humor sufi ya dianggapnya orang berarti ya. Itu bagi saya sasmita besar itu ya. Ya. Karena pecinta-pecinta kucing itu selalu sufi-sufi besar. Wah ya setuju. Nah kebetulan kucing di rumahku kan banyak, jadi kita segelombang. Ya. Melacak tirakatnya Mas. Tidak hanya melihat Nasirun setelah jadinya, tapi proses menjadinya itu seperti apa. Baik yang kasat indrawi maupun yang tidak kasat. Ya kadang-kadang kalau sampean pakai Innova ya, saya cuma batin aja nih. Adil nggak sih Gusti Allah ini? Kesempatan saya berdoa deh, minta dong. Innovanya juga yang warnanya merah saya. Seorang Nasirun berdoa. Enggak sih, saya jarang berdoa. Cuman begini, ada lukisan yang terapresiasi itu ketika kita bisa sambil ngaji sorogan mendapatkan sesuatu dan hasil gorengannya sebagian kita bisa rasakan bersama itu kadang-kadang hari ini, kemarin, ataupun yang akan datang, ada waktu-waktu jeda, saya akan menatap karya itu. Mungkin apakah bagian rupa karya ini, saya nggak tahu dulu melukisnya menghadap kemana, kata Pak Edi dulu, tiada hari tanpa malam. Jadi menyongsong fajar aja pagi hari itu udah sebuah, kesempatan, tidak ada alasan berhenti melukis seperti Pak T tadi. Melukis, berkarya. Lalu malam itu kenapa seniman-seniman seperti kata Pak Tri Sujoyono dia dengan pemikiran-pemikirannya memang ada ruang dialog di malam itu. Tentu sambil membuat bahan. Lahirlah sanggar-sanggar, makanya seperti Sandukerjo, Sanggar Bambu dan sebagainya. Nah, di sanalah saya kira karya-karya ini adalah bagian yang saya apakah itu disebut tirakat atau tidak, kadang saya melihat kembali bisa membaca diri. Contoh namanya pandemi kali ini, seluruh lukisan saya yang di ruang
tamu saya turunkan. Lalu saya display seluruhnya dari pameran tunggal, tidak ada promo, saya tonton sendiri, yaitu karya Nasar gitu. Iya. Dan di situ ada buku yang di tahun 62, bukan catatan malam, tapi Nasar menuliskan jam 10 pagi saya mau ke Asdrafi, salah jalan. Berharap ketemu orang, tolonglah sedikit. Di situ saya ada menyentuh, bagi saya itu tirakat saya harus melihat kembali pada rupa karya yang memang direnda, mungkin hasil tirakatnya Nasar itu, ataupun karyanya Fajar, ataupun karyanya Emeria Sunasa, ataupun Afandi. Kembali kepada kebagusan wajah tadi, Afandi juga nggak bagus. Tapi fotonya sekarang, saya fotonya paling mempesona itu Balela itu masih rebutan, itu nggak digoreng rebutan. Iya. Foto saya dan Samer kayaknya agak kurang lah. Iya. Apa nih saking sisi kemanusiaannya tuh terlalu hebat barangkali. Itu yang bikin saya cemburu sebenarnya, bukan populernya ataupun karyanya memang laku mahal, tetapi sisi kemanusiaannya saya kira yang luar biasa. Contoh umpamanya Afandi sebelum melukis wayang, kebetulan kan suratnya di saya, dan dia membeli wayang, dan Afandi menuliskan puisi di situ. Tidak ada hari-hari yang paling bahagia kecuali saya mendapatkan wayang. Jadi dia melihat bukan dalang, tapi dia menghayati sekali tentang wayang itu. Hanya mampu membeli wayang itu. Dan ketika Afandi mengkanvaskan tuh, ini Jan, bikin saya cemburu. Kok yo ikhlas loh. Iya. Nah, saya kan kesadarannya itu loh, sih ganggu di sini loh. Ipayura, komposisi ini bener. Kan loh sama Pak Fajar Siti, aku juga setuju tadi dengan coret tadi nggak jelas tadi. Lupa Pak Fajar itu lukisan yang bagus, menurut Anda itu bagaimana toh itu? Ginilah zaman sekarang yang penting layak dipajang itu dengan taplak mejanya orang kaya sedikit lebih bagus. Iya. Saya sekarang kalau melukis ukurannya lihat taplak meja, lihat taplak meja. Jadi tirakat saya kira-kira begitu Gus. Jadi andai kata tidak melihat rupa karya yang dihasilkan pendahulu kita, mungkin mau menyebut kata kemanusiaan agak sulit. Umpamanya boro-boro keharuan. Tapi ketika saya melihat karya Nasar, karya Muhtar Apin, itu sama, cemburunya lebih bahkan daripada lukisan laku itu. Ini malah pertanyaannya kita kembalikan, ini tirakatnya macam apa ya dulu? Ya, ini agar publik tidak kebingungan, ya, tidak tersesat pikir gitu ya, melihat bagaimana Kang Nasirun menjelaskan. Kita di hari-hari ini sedang terpesona oleh Gus Baha, ya, di dalam ranah tertentu. Semudah dia, sealim itu sebetulnya agak tidak masuk akal secara metodologi keilmuan, katakanlah. Ini kalau baca buku, tahun berapa buku, lalu umurnya berapa, itu dibagi bisa nggak ketemu. Seperti Kang Nasirun ini, harga lukisan ini dibagi umurnya sama ikhtiarnya nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Ya. Terus harus pakai rumus apa terus? Metafisika begini ini harus dijelaskan agar bahwa Indonesia ini adalah negara spiritual itu valid itu ya. Iya. Gus Baha itu mengaku mendapat ijazah dari sang kakek. Wis hak kowe ora sah tirakat. Jatah tirakatmu wis tak jupuk. Iya. Ini menikmati deposit tirakat. Iya. Iya toh Gus. Ini bukan berarti kita mengecilkan seorang Nasirun. Karena Kang Nasirun itu juga terikat mandat. Kenapa dipilih sebagai frontliner di dalam keadaan yang sekarang ini? Ini alam juga sedang punya maksud. Cuman untuk menjelaskan sebuah proses yang begini kompleks itu kan kemana lagi kita harus beranalisa. Kalau tidak dengan khas genetika Indonesia itu. Maka Kang Nasirun itu pasti akan nakal saja nggak bisa. Akan tidak patuh kepada ibu saja pasti sulit sekali. Karena itu sudah kutukan tirakat itu. Kunci karo bapake. Iya. Dikunci. Ini kan gondrong yang di awul-awul begini untuk kamuflase saja. Ya, topengnya.
Nutup-nutupi, aslinya sufi. Nggak bisa kepada sesama sufi, nggak bisa saling menyembunyikan. Itu kecuri lah oleh pengakuan putrinya. Toh. Ayah itu ke siapa saja itu selalu tersenyum. Nah, siapa saja yang termasuk asu, kucing. Ya. Sampai di musim pandemi dilarang keluar karena senyumnya terlalu lebar. Ya. Artefak Nasiron ini artefak, dan saya kira membicarakan beliau harus kompleksitas ini harus dijelaskan agar sebetulnya di Indonesia ini orang-orang dengan prototipe Kang Nasiron ini merawat diri dan dirawat oleh lingkungan, dan syukur negara ini agak metafisik gitu loh pendekatannya. Jelasnya Mas Nasiron, laku spiritualnya apa, tirakatnya apa yang bahkan bersifat personal. Selain memaknai peninggalan para pendahulu dan lain sebagainya, di waktu hening, di waktu sendiri, di waktu malam, jenengan ki ngapain? Mbah maca donga apa, mbah wiritan apa, mbah piye? Wirita takut salah artinya ya. Ya atau apa ya? Membaca mantra atau bagaimana? Ngadep ngetan maca apa gitu. Saya pernah bermimpi dimarahi Kang Tohari, jadi ya sekali-kali lah bersimpuh, merenung. Aku juga 56 setuju Sujoyono bahwa ilham itu ditemukan oleh orang-orang yang memang punya kesadaran merenung. Makanya kristalisasinya menemukan karakteristik yang utuh, saya kira jiwa ketok itu tadi dibilang oleh Patri. Tapi waktu itu saya belum saya ngajikan lagi Kang Tohari. Merenung lalu kita ingat masa lampau. Memang kadang-kadang jadi kayak tirakat lama merenung yang saya itu. Dihadirkan di hari ini yaitu ruh tradisi tadi dengan packaging kekinian. Jadi sebenarnya kita yuk berselancar ke belakang. Durasinya kadang-kadang jadi lama karena merenung itu. Makanya dia sering tanya dulu, jam berapa ya? Ini hari apa ya? Disconnected ya dengan Zaman ya. Saya kira mimpi itu memberikan satu pengarah, saya kira. Visioner itu ya, mungkin saya bukan mengatakan saya visioner. Visioner itu saya kira juga punya kesadaran untuk flash ke belakang. Terus saya setelah sadar saya menafsiri dengan guyonan saya. Tapi anak istri saya juga tiap hari merenung ya di depan internet sama HP. Tapi tanya kepada diri setelah selesai. Ya. Dalam hal flashback itu sampai apakah masih menjalin komunikasi dengan cara yang mistis dengan leluhur? Enggak, kadang-kadang mungkin ada atau sisi lain, mamanya saya rindu kepada perilaku tradisi almarhumah ibu saya, mungkin ke Gowo Kelu kadang mimpi. Sempat juga belum saya sampaikan kepada sang guru Kiai Mustafa, saya pernah bermimpi Gus Mur hadir dan bermalam di rumah saya, tapi saya nggak berani, nanti aku dikira ini mimpinya kebanyakan makan atau kekurangan makan, atau takutnya gitu, atau kekurangan tidur. Ya, dan bermalam pohon-pohon saya yang di terapang Pak Pri itu berbunga dan berbuah dulu. Ini keren banget, aku bilang gitu. Nah itu biasanya saya dipaksa untuk seperti Gus katakan tadi. Jadi terpaksa, jadi aku merenung lagi apakah itu bentuk tirakat, saya udah nggak ngerti. Iya. Ke Gawakelu mungkin ya. Jadi renungan ini kadang-kadang juga mengkristal dalam alam mimpi juga. Nah, alam mimpi ini juga bisa menjadi ide, alam mimpi juga bisa menjadi bahan untuk kita mengkanvaskan, yang pada akhirnya setelah selesai jadi dagangan lagi. Jadi laku tirakatnya itu lebih pada perenungan Mas Pri. Flashback ke belakang kemudian dikristalisasi menjadi wujud kekinian gitu ya Mas? Ya. Masih ada pertanyaan Mas Pri? Sekedar catatan akhir saja. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong rendah hati gitu ya, sambil sombong gitu. Untuk kasus Kang Nasiron ini, yang nanti semoga kita juga dianugerahi cipratan-cipratannya ya. Software kesolehan itu ada. Ya. Dan itu kalau sudah applied, sudah teraplikasi itu, soleh itu kayak otomatis gitu. Nggak usah pakai tirakat macam-macam. Yang muncul secara instingtif dari Kang Nasiron ini, kalau kita yang belum punya software, bisa latihan dengan pola ini agar menjadi setidaknya Nasiron KW. Oke, ya. Misalnya energi pembelaan.
Jadi tanah dibela, surat-surat Avandi dibela, lukisan Ki Hajar Dewantara dibela. Itu mungkin kalau bukan Nasirun nggak ngerti juga kalau lukisan itu berharga. Ya. Terus ada saudara dari beliau, ini atas statement beliau sendiri, saya mohon izin, seorang pelacur. Beliau masih muda waktu itu, tiba-tiba ketika sang saudara yang pelacur ini terpersona non gratakan, kira-kira gitulah. Bahkan oleh lingkaran dekat sendiri, tiba-tiba kok ada energi beliau ingin membela. Jadi software kepada pembelaan itu tipikal sekali pada beliau itu. Dan itu wujud tirakatnya ya sesungguhnya ya. Lah gimana? Itu disalahpahami pasti ya harus mau. Ya. Tapi kalau salah paham lalu harganya segitu ya beranilah kita lah ya. Berani. Kalau untuk disalahpahami kok harganya segitu, ambil lah kira-kira gitu. Ya, masuk akal. Masuk akal. Ya. Kira-kira catatan akhirku itu, Gus, ya. Apakah ada yang perlu digarisbawahi Mas Nasirun atas teori pembelaan itu? Ya semoga doanya, karena kalau cuma gambar ini kan karena kayak pekerjaan. Moga-moga bisa mewarnai jagat kecil kita, yang ujungnya mungkin kita punya nilai-nilai kebudayaan gitu. Nah, kebudayaan ini saya kira juga akan lebih relevan ya kalau latihan kita ada pembelaan dulu. Itu aja saya kira. Walaupun tentu tidak mudah pada waktu awal saya mengkoleksi, tentunya ada sesuatu yang cukup berat karena tentu rumah belum punya tapi sudah latihan ke sana. Apakah beli kulkas dulu ataupun membeli karyanya Sunarto PR dulu gitu loh. Ya. Itu kalau saya jadi kanvas memang iya, tapi juga kanvas itu kadang-kadang juga tidak indah juga, kadang-kadang juga robek, luka dan sebagainya itu. Ya doanya saya kira kepingin terus untuk tetap belajar untuk menjadi pengepul yang tapi moga-moga itu adalah punya ruh pembelaan itu. Karena itu sesungguhnya yang sampai hari ini saya cemburui dari para pendahulu kita. Jadi tidak hanya sebagai seorang pelukis ataupun penyair, tapi dilihat dari karya-karyanya, saya kira menunjukkan kemanusiaannya yang luar biasa gitu. Dan tentunya juga tidak lelah untuk mencari identitas bangsa yang saya temui tentang nasionalisme, tentang Soekarnoisme dan sebagainya. Karena Singgawinegoro Soekarno persoalannya. Betul. Nah, Petronya kebetulan waktu itu seniman. Walaupun sekarang seniman juga ya seni rupawan. Walaupun seni rupawan itu waktu di sebuah TV nasional, Avandi di rating yang 10, yang terakhir juga nggak apa-apa. Cukup ya Mas Pri? Sedikit lagi Pumung, karena ini penting juga ya sebagai sebuah dedikasi yang agak tuntas gitu ya. Bahkan filosofi beli atas rumah itu agak memukau saya. Dan jangan pernah menganggap rumah kita itu sebagai kontribusi peribadatan kalau belum diperagakan seperti beliau memperagakan. Bahwa rumahmu harus menjadi warna lingkunganmu. Bukan menjadi beban lingkunganmu. Ini berat ini ya. Iya kan? Sekarang banyak sekali bangunan itu menjadi beban sekitarnya. Ini Gus, cukup. Ngoten ya, cukup nggih. Kalau saya cuma satu saja sebagai penutup. Nanti kalau saya sama Mas Pri dolan ke tempatnya Mas Nasirun. Monggo. Saya tuh pernah digambar sama Jehan. Mas Nasirun saya persilakan gambar saya. Paling jadinya gareng. Kalau Mas Pri jadi apa? Tokoh tua lah. Wayang tua. Matur nuwun Mas Nasirun atas waktunya. Semoga sehat walafiat dan terus berkarya untuk Indonesia dan kemanusiaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya cara mata ini nyari anak.